Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Pasti luar biasa bahagia selamanya. Jumpa lagi sama Kak Angel minggu ini. Gimana teman-teman? Persiapkan diri ya untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman harus sudah mandi, berpakaian rapi, membawa Alkitab, membawa catatan dan mencari tempat yang nyaman buat beribadah. Oke? Selamat beribadah. Dadah. Shalom teman-teman. Apa kabar teman-teman? Baik kan? Luar biasa dong Kak. Wah, semuanya luar biasa ya. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau sukacita bersama sama Kak Kece sama Kak Ipon. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik di setiap apapun ya Kak Ivon ya. Iya dong. Yuk kita masih mau memuji Tuhan lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Wow, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah siap ya? Alkitabnya sudah di bawah? Buku catatannya sudah ada? Oke. Nah, teman-teman, beberapa minggu yang lalu kakak-kakak kita kan bercerita tentang Yusuf ya, betul ya? Nah, tentang bagaimana menjaga hati supaya tidak iri hati, tidak membenci, tidak sakit hati, bahkan memiliki hati yang mengampuni. Karena ada dalam Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kenapa bisa gitu Kak? Iya, misalnya teman-teman lagi marah nih, lagi marah. Terus hati teman-teman juga kan gelisah ya. Terus raut wajah berbeda. Pasti mimik wajah berbentuk seperti orang yang marah. Beda lagi kalau lagi sukacita, bahagia, hatinya bahagia, yang keluar wajahnya berseri-seri. Begitu ya teman-teman. Nah, pagi hari ini kita masih tetap belajar tentang Yusuf ya. Tetapi setelah pemerintahannya Yusuf dan setelah berganti raja. Rajanya tidak sama di saat pemerintahan Yusuf. Nah, pagi ini kita belajar di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ya. Ini bahan cerita kita, Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Nanti teman-teman baca ya di rumah, di Alkitabnya dibaca. Pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana apa yang terjadi setelah Yusuf tidak memerintah dan setelah raja berganti ya. Kan tidak selalu raja harus dari awal sampai akhir itu terus saja yang memerintah, tidak. Pasti ada waktunya setiap raja dipanggil oleh Tuhan. Nah, di dalam Keluaran pasal 1 itu bercerita tentang bagaimana pemerintahan Yusuf sudah selesai ya. Pemerintahan Yusuf sudah selesai dan rajanya pun berganti. Nah, setelah berganti raja, kira-kira kehidupan bangsa Israel di Mesir semakin baik atau tidak, teman-teman? Ya. Ternyata tidak, ya. Raja yang menggantikan setelah raja yang bersama dengan Yusuf itu lebih beda, teman-teman. Beda. Kenapa? Karena pada saat bangsa Israel masuk ke Mesir itu jumlahnya belum banyak, teman-teman ya. Jumlahnya belum banyak, masih sedikit ya. Setelah bertahun-tahun berada di Mesir, pertumbuhan bangsa Israel begitu pesat, teman-teman. Dan raja yang menggantikan pada masa pemerintahan Yusuf ketakutan. Dia takut, wah ini kok bangsa Israel pertumbuhannya lebih drastis daripada bangsaku sendiri, bangsa Mesir. Raja Mesir saat itu takut. Karena apa? Nanti kalau bangsa Israel mengambil alih pemerintahan yang ada di Mesir. Sehingga nanti teman-teman kalau baca ya di Keluaran pasal 1 itu, raja itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa itu, teman-teman? Dia membuat bangsa Israel ditindas ya, dijadikan budak, dijadikan pekerja tanpa henti ya. Pokoknya ditindas, ditekan dengan luar biasa karena dia takut dengan perkembangan yang pesat bangsa Israel nanti bisa menduduki kerajaan Mesir. Dia takut ya. Jadi dia tindas bangsa Israel sedemikian rupa. Tindas, pokoknya diberlakukan sebagai budak yang sungguh-sungguh menyedihkan. Sekarang misalnya contohnya gini teman-teman, ketika teman melakukan pekerjaan itu melebihi batas kekuatan teman-teman, kemudian ada tekanan, ada tindasan, kira-kira nyaman gak? Enak gak? Pasti enggak ya, gak nyaman. Yang ada keluh kesah, dan itu juga yang terjadi oleh bangsa Israel. Ketika berganti raja, raja itu memiliki ketakutan, raja itu menekan bangsa Israel dengan luar biasa. Sehingga umat pilihan Tuhan menghadapi masa penderitaan ya. Dan raja yang takut itu terus menindas bangsa Israel karena takut nanti bangsa Israel memberontak. Nah, kira-kira ketika bangsa Israel mengalami penindasan, mengalami penderitaan, Tuhan tolong gak teman-teman? Ada yang tahu? Ya, luar biasa. Sudah dibaca ya Keluaran pasal 1-nya. Ya, di dalam kitab Keluaran itu secara singkat ya, Kak Kesia memberitahu bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka di masa penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Israel. Raja takut karena pertumbuhan bangsa Israel begitu pesat ya. Jadi perbedaannya adalah seperti ini. Contoh satunya ya teman-teman, salah satunya. Perempuan bangsa Israel mudah untuk melahirkan. Artinya mudah untuk mempunyai anak dibandingkan dengan perempuan bangsa Mesir. Dan karena mudahnya teman-teman, misalnya ada ibu yang ada perempuan lah ya, ada perempuan yang melahirkan, sebelum bidan datang anak itu sudah lahir gitu ya. Saking sangat mudahnya teman-teman. Nah itu contohnya ya. Jadi takut nanti kalau pertumbuhan itu semakin pesat ada pemberontakan. Nah di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan tolong juga. Contohnya satu, Tuhan memberikan bidan kepada bangsa Israel untuk menolong bangsa Israel. Dan dua bidan itu cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Nanti teman-teman bisa baca ya di Keluaran pasal 1. Nah dari kisah ini kita mengambil pelajaran seperti ini teman-teman. Di tengah-tengah umat Tuhan pilihannya mengalami penderitaan, itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada umatnya. Ya teman-teman, jadi di tengah penderitaan umat pilihannya bangsa Israel, Tuhan bukan membiarkan dan Tuhan bukan tidak sayang. Tetapi Tuhan ingin membuat bangsa Israel untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, artinya melekat dengan hatinya Tuhan. Supaya bangsa Israel mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka, ya. Karena banyak sekali ya teman-teman kita lihat kisah bangsa Israel, pertolongan Tuhan luar biasa. Nah itu, yang pertama yang kita pelajari bahwa di tengah penderitaan yang ada, Tuhan mau buat kita itu melekat dengan hatinya Tuhan. Mendekat, lebih dekat lagi dengan hatinya Tuhan. Kan ada ya ketika penderitaan datang, proses kehidupan datang, ya ada, udah Tuhan itu tidak memperhatikan saya, Tuhan itu tidak sayang sama saya. Kan ada yang bilang gitu ya teman-teman. Salah. Yang benar adalah Tuhan sangat memperhatikan kita. Ya, Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan buat penderitaan itu untuk supaya kita lebih dekat sama Tuhan, lebih menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita kuat, kita mampu, dan kita lakukannya dengan penuh sukacita. Yang kedua yang kita pelajari bahwa Tuhan selalu campur tangan pada bangsa Israel. Mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Seperti kita, ya seperti kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Jadi pesan Kak Kesia, jangan pernah kita gentar ataupun menyerah ya ketika proses terjadi terus kita menyerah. Tuhan tidak tolong, Tuhan pasti tolong. Karena firman-Nya berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Jadi kita harus tetap kuat, jangan menyerah dan jangan gentar ketika penderitaan proses yang kita hadapi terjadi dalam hidup kita. Ya teman-teman ya, harus tetap semangat. Kayak contohnya sekarang ini ya, masa pandemi tidak akan berakhir yang pasti ya. Teman-teman sekolah sekarang puji Tuhan sudah mulai tatap muka, tapi ibadah masih online. Nah teman-teman jenuh, teman-teman capek, teman-teman lelah ya, masa sih online terus? Ayo terus dekat kepada Tuhan, biar Tuhan kasih waktu yang tepat kita bisa beribadah secara onsite. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan teman-teman. Pasti Tuhan bisa kasih yang terbaik buat kita. Baik teman-teman, itu ya yang kita pelajari pagi hari ini. Jadi Kak Kesia pesan, jangan menyerah, percaya kepada Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Nah pagi hari ini kita akan menghafal ayat hafalan terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Ayat hafalan pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi ya, 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus kuat dan terus dekat kepada Tuhan di masa-masa sulit. Pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk kami tetap menaruh iman percaya kami hanya kepadamu, satu-satunya juru selamat kami. Dan mampukan juga setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah iman kami bertumbuh, berakar kuat dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan terus hikmat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, Kak Angel sangat-sangat diberkati. Nah, Kak Angel berharap teman-teman juga diberkati ya lewat pujian dan firman Tuhan. Bagi teman-teman yang akan memberikan kesembahan, bisa mengirim melalui rekening dari QR di bawah ini ya. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!